Alasannya apa Mbak kok ke museum ini? Alasannya karena ini kan replika cerita nyata gitu Pak. Jadi Oh, dulunya kan Jogja direbut, setelah itu diambil kembali untuk haknya di kota Jogja. oh gitu. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Titia Valendari Pak. Oh gitu. Jadi anak-anak ini kan butuh harus tahu tentang sejarah juga dan Hmm. edukasinya baik. Dari edukasinya bisa mengenal sejarah, Hmm. bagaimana kota Jogja bisa direbut kembali, gitu Pak. Iya, iya. Biar bisa mereka mengenal Pak sejarah-sejarahnya. Berarti ini kunjungan utama ya di museum ini. Ya bisa dibilang begitu Pak, dari hotel tadi setelah kita ke oleh-oleh khas Jogja, setelah itu kita menuju ke museum. Gitu ya. Demi Allah. Ayo semuanya. Cepat-cepat jalan ya. Ayo dari belakang pengambil barisan pada depan sini, pada di belakang. Teman-teman ini di sebelah kanan boleh diisi lagi. Sebelah biasa lagi nggak apa-apa, melebar nggak apa-apa, melebar nggak apa-apa. Jadi biar nggak semua numpuk di belakang, melebar ke kanan sini nggak apa. Iya kamu nggak terus sampai sini nggak apa. Ya. Sampainya kamu nggak apa-apa. Bisa maju lagi, maju lagi yang di belakang biar nggak numpuk, bisa lagi. Ini yang Baik, jadi untuk liburan Natal dan Tahun Baru, jumlah kunjungan kita di bulan Desember itu sekitar 15.600 lebih sedikit nih. Jadi ini memang lebih banyak dikunjungi oleh keluarga-keluarga karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Kemudian untuk jumlah pengunjung selama tahun 2025 itu 101.408 pengunjung. Jadi memang ada sedikit penurunan dibanding tahun 2024 dan beberapa faktor mungkin juga berpengaruh terhadap kunjungan ini. Di antaranya adalah situasi ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan di daerah yang melarang studi tour dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh pada kami. Tetapi alhamdulillah bahwa tingkat kunjungan di Museum Monumen Jogja Kembali ini masih cukup tinggi dan kami berharap tahun-tahun berikutnya juga semakin meningkat. Dan pada tahun 2025 Museum Monumen Jogja Kembali ini juga mengadakan banyak-banyak event yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan. Di antaranya adalah ada video mapping, kemudian ada juga dalam rangka revitalisasi museum ada aktivasi museum dengan mengadakan berbagai kegiatan. Diantaranya adalah ada pertunjukan seni kebudayaan, kemudian seminar dan pertunjukan bagi masyarakat sekitar yang diharapkan bahwa museum ini menjadi lebih akrab dengan masyarakat, museum menjadi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kunjungan ke museum diharapkan juga semakin meningkat. Kita tidak akan muluk-muluk untuk menargetkan tahun 2026. Kita berharap paling tidak sama dengan 2025, syukur nanti bisa lebih meningkat. Dan tentu saja upaya-upaya kami di dalam usaha meningkatkan jumlah pengunjung ini ada berbagai kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah dengan selalu melakukan menyampaikan promosi, kemudian kita juga mengikuti travel dialog atau travel talk di berbagai kota yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait, sehingga Museum Monumen Jogja Kembali lebih banyak dikenal di luar daerah, dan kita harapkan juga situasi dan ekonomi membaik sehingga tingkat kunjungan di Museum Monumen Jogja Kembali ini lebih baik. Kemudian juga peningkatan di dalam pelayanan kita kepada pengunjung, kemudian juga selalu kita menjaga fasilitas dan kenyamanan yang ada di Museum Monumen Jogja Kembali ini supaya bisa dikunjungi dengan aman dan nyaman. Kita ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmati, antaranya ada fasilitas karaoke yang gratis, kemudian ada sarana permainan. Jadi pengunjung di samping melihat koleksi-koleksi dan melihat sejarah perjuangan bangsanya, juga bisa berlama-lama di museum untuk dapat menikmati suasana di Museum Monumen Jogja Kembali.
Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti akan kami selenggarakan di tahun 2026 dengan mengajak berbagai komunitas untuk bisa bekerja sama dengan Museum Monumen Jogja kembali mengadakan event-event sehingga tingkat kunjungan ini semakin membaik. Kami tidak ada rencana untuk kenaikan, masih tetap sama 15.000 per orang, kemudian juga ada pemberian diskon 10% bagi rombongan di atas 30 orang. Kemudian juga kami memberikan diskon khusus kepada anak-anak yatim, kemudian TK itu sebesar 50%. Dan ini suatu bentuk kepedulian kami kepada kaum-kaum yang memang perlu dibantu. Mungkin ada penambahan koleksi, Pak? Sementara tidak ada penambahan, jadi memang kalau di museum itu kan penambahan koleksi bisa dilaksanakan apabila memang ada koleksi yang masuk, artinya ada penambahan dari pihak luar atau mungkin pengadaan atau mungkin sumbangan dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa di Museum Monumen Jogja Kembali ini museum yang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa 45 sampai 49. Sehingga koleksi-koleksi yang ada di Museum Monumen Jogja Kembali ini harus berkaitan dengan itu ya. Jadi yang di luar itu tentu saja kami tidak bisa menambah koleksi di luar itu ya. Jadi koleksi yang ditambahkan nantinya pasti akan berhubungan dengan peristiwa Jogja Kembali khususnya 45-49. Setiap pengunjung Museum Monumen Jogja Kembali yang berkunjung ke Monumen Jogja Kembali ini akan masuk dari lantai 1 yang terdiri dari 4 ruangan, ruangan museum 1 sampai 4, kemudian ada ruangan serbaguna yang dipakai untuk memberikan panduan dan sekaligus pemutaran film mengenai serangan umum 1 Maret. Karena serangan umum 1 Maret ini merupakan rohnya dari peristiwa Jogja Kembali. Kemudian setelah menyaksikan di lantai 1, pengunjung dapat menuju ke lantai 2. Di situ ada 10 diorama yang menceritakan tentang agresi militer Belanda yang kedua sampai nanti proklamasi yang pertama setelah Jogja Kembali. Kemudian di bagian luarnya ada 40 relief. Dan selanjutnya pengunjung dapat menuju ke lantai 3. Di situ ada Garbhagraha yang fungsinya adalah ruang untuk berdoa, untuk kontemplasi, bahwa setelah mengunjungi lantai 1, lantai 2 dan pengunjung bisa mendoakan pahlawan, kemudian juga berkontemplasi bahwa apa yang bisa dipetik dari menyaksikan sejarah perjuangan bangsa melalui Museum Monumen Jogja Kembali ini. Di situ ada bendera merah putih, kemudian ada bas relief, 1 tangan memegang pena yang mengartikan perjuangan secara diplomasi, kemudian ada tangan memegang bambu runcing yang menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik bersenjata, dan di tengah-tengahnya itu ada cahaya ya, dari atas ya, yang itu juga menggambarkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini bisa berhasil karena ridho dari Allah SWT. Banyak quote-quote dari pahlawan yang bisa menggugah semangat juang bangsa Indonesia. Yang pertama tentu dari ucapan Bung Karno, jas merah, bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian juga ucapan dari Bung Karno pada saat meninggalkan Yogyakarta, bahwa Yogyakarta menjadi termasyhur karena jiwa kemerdekaannya. Oleh karena itu teruskanlah jiwa kemerdekaan itu. Jadi ini suatu hal yang perlu diingat oleh kita semuanya, bahwa kemerdekaan yang kita raih ini diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa, raga, dan harta, nyawa, dan tentu saja juga memerlukan pengorbanan yang lain dari masyarakat dan sekitarnya. Sehingga jangan sia-siakan apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendahulu kami ini, pendahulu kita ini, dikhianati oleh kita semuanya. Jangan karena satu hal kita menjadi terpecah belah karena perbedaan pendapat dan sebagainya. Amat sangat disayangkan apabila perjuangan yang telah diperjuangkan dengan sangat berat itu tidak kita hargai.